Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ijo, terima kasih atas undangannya dari teman-teman kampus kita pada pagi hari ini di Sabtu yang berbahagia tentunya. Saya coba sharing apa yang saya ketahui mengenai dunia komunikasi dan dunia kehumasan dan dunia digital. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai konten-konten ataupun apa sih yang akan harus kita lakukan menyikapi tantangan ke depan. Nah, ini slide saya. Ini saya cerita tadi malam sama Bu Jo. Saya di antara kesibukan ini saya sempat menulis 4 buku, satu mengenai pentingnya internal public relation, kemudian what CEO wants dari public relations. Slide-nya saya bisa lihat slide saya lagi tadi hilang ya. Kelihatan nggak tadi? Dibantu Mbak Eva. Mbak Eva lagi. Kelihatan ya sekarang? Kelihatan dok. Oke. Terus PR in the Age of Disruption dan awal tahun 2020 kemarin mengenai adapt or die, bagaimana pentingnya kita untuk bisa beradaptasi dengan dunia yang serba digital, serba artificial intelligence and everything else. Day-to-day-nya saya sebagai Executive Vice President di Freeport Indonesia untuk External Affair dan juga di organisasi Public Affair Forum sekarang, sebelumnya Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Jadi bagi orang komunikasi kita harus sibuk terus, kalau nggak nanti malah tidak ada continuous learning. Itu lesson nomor 1. Betul, setuju Pak. Mungkin sekedar refreshen aja kepada teman-teman semua apa sih public relation. Saya senang quote ini, kira-kira karena orang paling kaya di dunia aja percaya dengan public relation. Dia bilang, if I was down to my last dollar, I'll spend it on PR. So ini bukan advertising, bukan marketing, ataupun accounting and everything else. Tapi ternyata Bill Gates sendiri masih terpercaya bahwa pentingnya PR, kalau ada duit terakhir dari dia, he'll spend it on public relation, which is a good thing. Sebuah komitmen dari seorang terkaya di dunia. Nah, cuman menurut the British Council di sini bahwa PR is about reputasi, hasil dari apa yang you say and what others say about you. Ini saya rasa sangat kritikal, tidak hanya apa yang kita katakan, tapi juga persepsi orang mengenai kita itu seperti apa sih. Jadi kadang-kadang orang pengennya dipersepsikan sebagai cool, calm, confidence. Ternyata begitu disurvey, what people say about you itu is two different thing. Jadi ini ada hubungannya dengan personal branding dan juga dengan kontekstual. Kalau sebuah company, sebuah organisasi, sebuah kampus ingin dipersepsikan sebagai X gitu. Ternyata setelah dibikin focus group discussion, dibikin survei, ternyata berbeda. Ini memitigasinya nanti seperti apa. Tapi kontekstualnya adalah PR is about reputasi, apa yang kita katakan, kita lakukan, dan apa yang orang lain katakan mengenai kita. Nah, yang saya alami selama ini dari puluhan tahun lah, ini kan udah berewokan dan jenggotan seperti ini, bahwa PR itu ternyata nggak hanya kalau orang dibilang, oh ini orang PR, orang komunikasi, itu pasti katanya ini orang media relation melulu, harus bikin press conference, harus bikin ketemu sama jurnalis. Ternyata tidak. Kompleksitas yang kita lakukan ternyata ada hubungannya dengan ada special eventnya, ada kurang marketing, harus memahami digital, ada crisis management, ada reputation management, ada internal com, public affair, so everything else. Jadi nggak hanya media relation semata. Nanti kalau teman-teman semua sudah terjun ke dunia real, di dunia kerjaan, ternyata public relation tidak hanya membuat konten dan everything, tapi juga harus memahami strategi seperti yang saya alami saat ini, bahwa kontennya ini di kurva sebelah kanan itu everything else. Anda harus tahu mengenai financial, Anda harus tahu mengenai bisnis, Anda harus tahu mengenai produk kita seperti apa, upstream, downstream, karena itulah kontekstual yang kita kerjakan di dunia public relations saat ini. Dan juga ada satu definisi yang menarik juga mengenai membedakan. Kadang-kadang orang nanya apa sih bedanya advertising sama PR. Saya rasa ini yang bisa dipakai oleh teman-teman semua. Jean-Louis Gezel ini adalah Jean-Louis Gezel ini dulu kerja di Apple, dia bareng-bareng sama Steve Jobs. Setelah Steve Jobs keluar, dia masuk. Dia bilang bahwa advertising itu adalah when you're saying is good, sementara PR is someone else to say you're good. Kira-kira kalau advertising kan kita lihat iklan di koran, produk kita paling bagus, the best, the largest, the biggest, paling enak makanannya, itu advertising. Tapi kalau PR adalah orang lain yang bilang bahwa produk Anda bagus. Produk ini dulu kalau mau makan ke restoran ini aja. So PR is someone else yang saying bahwa your product is good, your brand is good, your organization is good. Jadi Anda harus cari orang-orang yang kredibel di luar sana yang menyatakan bahwa you are good, you are great. Jadi kalau ada klaim sendiri, ya selain ada narsis, itu adalah advertising.
you have to be PR bahwa cari orang lain. Oke. Ini Warren another richest man in the world. Dia bilang it takes 20 years to build a reputation, tapi 5 minutes akan ruin about your reputation. Jadi if you think about it, you'll do differently. 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit bisa ruin. Kata Warren waktu itu. Tapi sekarang we come to a whole new world. Dunianya sudah yang teman-teman alami sekarang, yang saya alami sekarang. Yang pertama bahwa kalau Warren dulu bilang it takes 20 years, sekarang satu tweet aja akan merubah hidup Anda, akan ruin hidup Anda. Ini kejadian dengan Justin Sacco waktu di Amerika dulu saya lupa awal tahun 2000-an. Dia seorang direktur komunikasi di Amerika di New York. Dia mau pulang ke negaranya di South Africa. Waktu dia terbang dari New York, dia nge-tweet ini, I'm going back to Africa, I hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white. Sangat rasis bahwa hanya orang hitam yang dapat AIDS. Waktu itu Afrika banyak sekali AIDS, hanya orang putih tidak akan dapat AIDS. Jadi ini sangat heboh. Begitu dia terbang dan landing di Johannesburg, Justin Sacco langsung dipecat. Langsung nggak dapat kerjaan lagi. Ditungguin sama wartawan di airport bahwa Justin, where has Justin landed yet? Sampai ada hashtag tweet waktu itu bahwa dia ditungguin dan sampai sekarang masih single nih kata Justin. Karena sulit juga dapat cowok gara-gara satu tweet. So it takes 20 years to build reputasi Anda. Gara-gara satu tweet seperti ini bisa ruin everything. So be careful mengenai tweet dan social media digital platform Anda. Nah ini juga kejadian sama Ernest waktu itu. Jadi Ernest waktu itu direkrut menjadi brand ambassador-nya Tolak Angin. Ada Profesor Renal Kasali dan segala macam. Terus dia diangkat sebagai brand ambassador-nya. Dia iseng nge-tweet ini, JK dengan hangat menjamu Zakir naik dan orang yang terang-terangan mendanai ISIS. Sulit dipahami. Ada fotonya Pak JK dengan itu langsung heboh dan akhirnya apa yang terjadi, cut the story short, jadi ada crisis management untuk Tolak Anginnya. Teman Ernestnya juga mau tidak mau minta maaf kepada Pak JK dan dia juga dipecat, kontraknya tidak diperpanjang oleh Tolak Angin hanya gara-gara satu tweet. So teman-teman semua, adik-adik saya, be careful about what you tweet on social media karena bisa ke-trace. Even Ernest sendiri juga bisa kena dengan krisis situasi seperti ini. Quite recent loh, ini kalau nggak salah tahun 5 Maret tahun 2017. Jadi not very long. Be careful about what you do. Oke? Nah, katanya dari bangun pagi tadi sampai nanti malam mau recharge HP kita akan terekspos sekitar 3.500 brand messaging. Semuanya, begitu banyak konten yang kita hadapin. Dari pagi, tweet, mungkin lihat ada di Instagram, ada lihat di LinkedIn, ada lihat di koran, di iklan di radio, dan segala macam. Dan dunia itu sudah sangat banyaknya overcrowded dengan brand. Kemudian pekerjaan kita juga sudah berubah. Business world sudah berubah. Ini di kantornya Facebook bisa bawa anjing, kantornya Google bisa main pingpong, bisa bawa mainannya sendiri, bawa bonekanya. So it's becoming work and life balance dunia ini sekarang. Apalagi dengan adanya COVID, most of the people sekarang bisa work from home, tidak perlu lagi ke kantor. Jadi ini yang kita lihat bahwa yang tadinya tuh harus ke kantor pakai dasi, sekarang semuanya harus loosen up. Dan kalau bisa karyawan bisa lebih lasting, lebih lama lagi stay di kantor daripada di rumahnya. Jadi work from home, waktu itu sekarang supaya orang lebih betah. Bisa bawa anjingnya, bisa bawa laundry-nya. This is what happened di kantor-kantornya Facebook dan Google di Amerika. That's by design and on purpose. Malah kita sekarang dengan new world seperti ini, kerjanya juga sekarang kita kuliah juga online. Ada yang ya seperti Bapak ini ya, jadi pakai jas pagi, meeting, tapi ya pakai celana pendek juga di rumahnya, just for the sake of ya nggak perlu juga pakai jas lagi sih karena sudah sangat flexible hour these days. Jadi is a new world dan kontekstual di dalam dunia kerja saat ini. Kita juga melihat mengenai Uber yang katanya perusahaan taksi terbesar tapi nggak punya taksi sendiri karena yang punya taksinya adalah orang-orang yang punya mobil itu sendiri. Facebook, teman-teman semua, Facebook nggak punya konten. Kita semua di sini yang ikut Facebook yang memberikan konten kepada Facebook. Zero konten sebetulnya. Facebook nggak punya konten. Alibaba yang jualnya juga orang-orang. Airbnb katanya the world largest akomodasi in the world, ngalahin Hyatt, Sheraton dan segala macam. Sebetulnya yang punya hotelnya dan punya roomnya adalah kita sendiri yang menyewakannya kepada Airbnb dengan platformnya. Jadi it's a new concept, a new platform, termasuk juga Traveloka, Gojek, Bukalapak, Shopee dan segala macam, which is udah day to day-nya di handphone kita. Termasuk juga ini waktu itu sempat ada pakai drone untuk mengantar makanan orang. Jadi DID sudah tutup.
Tapi di China dan juga di Walmart di Amerika, katanya pakai drone ini sudah bisa mengantar sampai ke rumah Anda yang apa yang Anda order. Kalau di China, mungkin nanti sebentar lagi kita juga akan bergerak ke arah situ, cashless society. Di China, malah saya ingat waktu saya ke Beijing, itu memang harus dipakai QR code di sini aja, QRIS ini. Jadi udah bayar langsung. Waktu saya kasih cash, si encinya itu ngelihat duitnya, ini duit palsu atau duit asli ya. Jadi mereka udah nggak biasa lagi megang duit cash, karena semuanya sudah paperless dan juga cashless. So dunia akan menuju ke arah sana. Belum lagi metaverse, waktu itu sempat happening, tapi sekarang agak cooling down, bahwa sampai ada jualan tanah 500 juta dolar di luar sana dengan adanya di metaverse yang sudah memang is a different world altogether, yang sudah orang invest sampai membeli lahan di luar sana. Dan sekarang semuanya serba mobile. Semua saya yakin teman-teman semua ada yang pakai iPad, ada yang pakai iPhone, ada yang pakai gadget, ada yang satu ataupun dua. Ya karena memang trennya di Indonesia seperti ini. Lebih banyak handphonenya atau gadgetnya daripada penduduk di Indonesia. Ini tahun lalu Februari, katanya penduduk Indonesia ada 280 juta lebih saat ini. Tapi pengguna selular phone-nya sendiri hampir 370 juta. Jadi intinya untuk men-reach target audience kita, untuk mencapai siapapun audience target kita, konten kita, dan segala macam, semuanya harus melalui iPhone ataupun mobile device. Karena orangnya lebih banyak, nggak bisa melalui internet base sendiri. Nah, siapa aja nih misalnya? Jadi kalau kita baca tren, ternyata orang-orang yang mengakses berita tidak lagi pasti pakai handphone, tidak lagi dengan laptop untuk men-google berita apa sih yang lagi happening saat ini. 60% lebih orang di Indonesia pasti akan menggunakan WhatsApp. Jadi kalau mau reach seorang, pasti langsung personalize-nya langsung ke WhatsApp-nya, tidak ke emailnya lagi, karena orang udah jarang juga baca email. 52% pengguna IG Indonesia adalah perempuan dan sisanya adalah cowok. Saya rasa sih mungkin juga karena lebih visual ya, orang lebih senang foto dan segala macam. Nah, baby boomer ini yang masih senang stay dengan Facebook. Jadi kalau untuk ayah saya ataupun mertua saya lihat tuh jarang sekarang di IG, tapi pasti bacanya di Facebook. Semua yang dia baca, yang dia reference-kan pasti di-share-nya itu berbasis dari Facebook. So baby boomer lebih dari 56%, berarti 50% pasti akan mengakses boomer. Nah, orang Indonesia, kata nomor 1 nomor Filipina di dunia, tapi orangnya nomor 2 itu menghabiskan waktu lebih banyak di internet dan di Google dan segala macam, 8 jam 36 menit per hari. Ini data tahun yang lalu, saya rasa sekarang mungkin lebih, mudah-mudahan berkurang sih sebetulnya. Sementara negara-negara maju, Jepang, Amerika, Swedia, itu jauh lebih rendah penggunaan internetnya. Jadi saya lihat negara-negara yang berkembang, Indonesia, Filipina, malah kalau nggak salah di Kolombia dan Brazil, internet usernya itu jauh lebih tinggi. Why? Mungkin karena kita lebih banyak waktu manyunnya kali ya. Tapi ini juga berbahaya karena orang sehari kan cuma 24 jam. Jadi kalau 24 jam, 8 jam sehari di internet, ya hampir sepertiga dari waktu kita ya online terus. Ini which is ya intinya kalau orang sebagai marketer, seorang mungkin komunikasi, advertising, ini is good news karena orang semuanya nanti searching produk Anda adalah melalui internet dan Google search. Nah, dunia koran itu semua berubah. Nah, katanya begini, di Indonesia itu adalah negara yang paling banyak media massanya. Ada sekitar 47.000 media. Jadi media temponya banyak, kadang-kadang juga ada, apalagi mau dekat pemilu seperti ini, tempo-tempo terbit, tempo-tempo enggak, dan itu ada sekitar 2.000 media cetak, ada 600 lebih dari radio, 500 TV, dan ini akan lebih lagi. Namun problemnya adalah kontennya itu kadang-kadang begini. Jadi yang headline-nya itu memang mencari clickbait, sangat-sangat mencari clickbait. Misalnya masih pacaran, ternyata Yuni Shara dan Ciko Hakim sudah berani melakukan ini, orang juga jadi penasaran, ternyata hanya membuka restoran di Kemang gitu. Atau Bill Clinton ditemukan tewas di kamarnya seorang penjaga atau security kalau nggak salah di Jayapura. Ataupun misalnya Ratna Sarumpait pernah paksa putrinya Atikah untuk lakukan hal ini saat masih SMP, sebetulnya hanya untuk masuk sekolah drama. Tapi orang sudah menjadi ngapain nih? Jadi ini juga tren media itu sangat clickbait untuk di luar sana. Termasuk juga heboh Leonardo DiCaprio. Memang ada orang nama Leonardo DiCaprio di Riau yang meninggal kecelakaan, tapi medianya sengaja memasukin fotonya Leonardo ke situ dan tidak dibenerin. Ini yang memang kadang-kadang teman-teman media dan jurnalis juga sangat iseng supaya beritanya clickbaitnya itu dibaca. Masuk gini berita nggak hanya di Indonesia tapi di luar juga seperti itu. Di Daily Mail, wife burns her husband alive in Indonesia after they argue when he refused to give her the password to his handphone. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ada pacarnya minta passwordnya, tolong dikasih aja, kalau kayak bapak ini dibakar sama istrinya. Jadi so be careful dengan
konten-konten berita di luar sana. Oke, dengan wartawan teman-teman semua dari semua itu nggak ada off the record. Jadi harus hati-hati kalau dibilang ini off the record ya tidak kejadian. Saya ingat waktu kita ada Coffee Morning dengan Pak Johan Budi waktu itu jubir presiden di acaranya Coffee Morning Perumas. Dia bilang kepada semuanya, oke di sini saya mau cerita ya, bagaimana presiden belajar ngevlog dari Kaisang. Ini off the record ya, teman-teman semua, teman-teman wartawan semuanya. Ya. Oke. Cut the story short, besoknya beritanya muncul. Seperti saya lagi makan siang sama istri, terus ditelepon sama Mas Johan, Gum, ini kok masuk beritanya? Kok bisa muncul? Kan saya udah bilang kemarin off the record. Teman-teman semua, sekalipun jubirnya presiden ternyata bisa juga kecolongan. Dan beritanya muncul juga gimana presiden belajar nge-vlog dari Kaisang. Ini zaman tahun 2014-2016 waktu itu. Jadi with the media harus be careful. Maksudnya bukan be careful, tapi coba kalau nggak ada off the record, mereka akan cari cara lain supaya berita Anda muncul. Nah, ini juga banyaknya di dunia sekarang adanya fake follower dan fake influencer. Di sini ada orang namanya click farmer, di Indonesia juga sudah ada sekarang, dan juga ada di China waktu itu di starting, bahwa mereka yang mengklik supaya produk Anda itu sangat banyak peminatnya, ataupun likes-nya banyak, ataupun follower-nya banyak. So be careful kepada orang-orang agency, ataupun orang marketing, ataupun orang PR, large follower itu not necessarily adalah influencer. Walaupun banyak followernya, kita harus question mark dengan, saya bikin angkanya mungkin sekitar 5-8%. Jadi kalau followernya misalnya 100.000 gitu lah, kita harus berestimasi bahwa dia punya like paling enggak sekitar 5.000 ataupun 8.000. Jadi sekitar estimasi 5-8% saat ini. Kalau waktu itu bisa sampai 10%. Karena kita juga akan curiga followernya sampai 100.000 ataupun 50.000. Ternyata yang like cuma 80 ataupun 90, itu kan jadi, ini dari mana follower yang nggak jelas. So you have to question mark, siapa sih ini follower dan influencer Anda. Karena ini karena kita anggap dia adalah influential ataupun dia ada influencer, ternyata tidak. Ternyata ada follower yang fake follower dan fake influencer di sini. Nah, ada satu kota di Macedonia yang memang khusus membuat fake news seperti ini. Ini kota yang memenangkan Donald Trump waktu itu. Dia membuat fake berita seperti ini bahwa Michelle Obama is a man, Francis itu mendukung Donald Trump. Jadi kota ini isinya itu anak-anak muda. Nanti bisa dilihat di Google, ada YouTube-nya malah ceritanya mengenai kota ini. Anak-anak muda seumur-umur kalian bangun pagi umur 19, 20, 22 bangun pagi bikin fake news, terus dia upload ke konten sosial medianya mereka dan dibeli sama oleh orang-orang Amerika menjadi sebuah berita yang seakan-akan is true story. Dan mereka tuh nggak peduli dengan konten ini benar atau tidak, they don't care. Yang mereka beli, yang mereka lihat ada Google Ads dan clickbaits-nya dan Google AdSense-nya. Karena orang-orang yang bikin konten ini sangat successful, mereka naiknya itu Audi, BMW, Mercy, dan mereka making money hampir 50.000 sampai 100.000 sebulan. Jadi it's a good money bahwa ternyata ada fake entrepreneurship di sini yang membuat konten-konten berita seperti ini di luar sana. So I hope you're not following this thing. Tapi memang ada yang fake city di luar sana yang dibuat oleh sebuah kota di Macedonia. Penduduknya itu cuma 50.000 orang. Jadi sekitar mungkin setengahnya Istora Senayan kali. It's not a big city. Tapi orang-orang anak muda yang seperti ini. Nah, kita lihat sekarang tren mengenai robot dan AI. Nah, ini robot journalism itu sudah ada. Malah Washington Post pernah menyatakan ini ada sebuah robot jurnalis, Toby namanya, media giant di Amerika, di Swiss menggunakan itu waktu menghitung tabulasi konten berita mengenai pemilu di Swiss, dia bisa menulis sekitar hampir 40.000 artikel dalam waktu 5 menit dalam 2 bahasa, Prancis dan bahasa Jerman. Jadi memang ada robot yang bisa mentabulasi konten berita dan nanti editornya tinggal mengedit saja. Jadi sudah otomatisasi ini sudah ada sejak tahun ini kalau nggak salah 2015 atau 2014. Jadi sudah cukup lama. Sudah dipakai di Washington Post, sudah pakai malah di Australia juga sudah ada. Di Indonesia sempat ada, cuman kantor medianya sudah tutup sekarang. Itu malah bisa Toby bisa menjawab dan saya pernah mencobain waktu itu. So memang ada robot jurnal di sana yang sudah memakai artificial intelligence. Malah katanya memang seperti ini, industri memang pengen kalau bisa pakai robot. Karena mereka bisa kerja terus, nggak ada break-nya, nggak ada SPSI-nya. Jadi industri memang kalau bisa ya menggunakan robot lebih banyak daripada orang beneran. That's tantangan di luar sana. Mereka juga ada yang menjadi perawat, membantu dokter. Malah ini di China, robot becomes the world first pass medical exam. Jadi dokternya itu nanti bisa jadi robot, seperti di China. Jadi mereka yang sudah membantu
di kehidupan sehari-hari di sebuah rumah sakit, bagaimana membantu. Dan juga ini malah yang jadi pastor. Jadi ini di Jerman, jadi kalau mau bertobat, datang ke gerejanya, yang ngobrol sama pasturnya, dan pasturnya akan ceritakan bahwa Anda di blessing dan segala macam, langsung dengan robotnya sendiri. Ini sudah happening di Jerman dan mungkin bisa di-follow oleh negara-negara lain. Termasuk juga di bank HSBC di New York, yang welcome customer-nya, kalau Anda perlu customer service-nya, perlu kartu kredit, bisa ngobrol dengan si robot ini, dan dia akan membantu apa yang Anda butuhkan. Namanya Pepper. Pepper bisa bantu ini, bisa dapat ini, suratnya ke sini, mau ketemu customer service, dan ini sudah diadakan di New York sejak tahun ini, berita tahun 2018 malah. Jadi sudah ada sejak tahun 2014 robot seperti ini yang akan membantu customer di luar sana. Nah, ada juga pembaca berita. Ini kalau kita lihat, ini yang sebelah kiri adalah yang artificial intelligence anchor-nya, yang ini yang aslinya Zhang Zhao, ini yang artificial intelligence sebelah kanan yang cewek, dan ini yang cewek aslinya. So, Anda bisa lihat bahwa mereka ini bisa membaca berita, pakai bahasa Inggris, teksnya dibacain, jadi mukanya persis dengan animasi ini. Coba lihat aja, reveals first anchor di China, mereka bisa membahasa bahasa Inggris yang sangat fluent. Nanti coba, dan ini sudah diaplikasikan juga di kantor berita yang ada di Korea Selatan. Jadi ini saya sih sangat, teman-teman berita nanti kalau pengen jadi pembaca berita juga harus, karirnya juga harus wanti-wanti, karena bisa digantikan dengan robot dan artificial seperti ini tentunya. Dan mungkin mata Najwa juga bisa diganti seperti ini nantinya muncul. Saya nggak tahu tuh, karena memang sudah ada. Aduh, ngeri. Oke, malah ada deepfake. Ini kalau nanti sempat lihat mengenai deepfake-nya Simon, seakan-akan nyanyi, ternyata bukan suaranya Simon, suaranya orang lain. Dan ini juga dilakukan dengan Obama. Ini sangat luar biasa sih, bagaimana deepfake itu bisa menggantikan seakan-akan kita yang ngomong, kita yang nyanyi, ataupun kita yang berpidato. Ini orang akan mempercayai bahwa itu Simon Cowell sendiri yang menyanyi. Jadi nanti teman-teman coba lihat bagaimana deepfake ini bisa juga menjadi potensial bahaya, tapi juga iseng. Ini kan ada permainan ya, tapi it could be menjadi dangerous thing juga kalau digunakan dengan salah. Nah, katanya orang-orang komunikasi itu robot tidak bisa mengganti mengenai emosional ataupun kreativitasnya, atau tidak. McCann Erickson, salah satu agensi terbesar di dunia, di Jepang, membuat namanya AICD, di Creative Director ini. Jadi pernah disandingkan brief dari yang human biasa, dua brief dikasih kepada robot, si AC Joy dari robot ini, dan human punya, membuat kreatif sebuah TV iklan. Dan dilihat mana yang paling bagus hasil iklannya, ternyata yang menang si robot ini, artificial intelligence ini. Jadi teman-teman semua, even kreativitas pun sekarang sudah bisa diganti oleh artificial intelligence, seperti oleh McCann Erickson lakukan di China. Malah mereka bikin musik video untuk sebuah grup musik yang ada di Jepang. Jadi namanya AICD yang sudah dijalankan oleh McCann Erickson di luar sana. Luar biasa sih menurut saya. Nah, AI itu ternyata sudah ada robot yang ada yang dipakai untuk juga sebagai lawyer, dan juga untuk recruitment agency dipakai di human resource development. Human resource juga sudah pakai. Nah, malah Siri, karena teman-teman pakai Google Talk, tapi kalau pakai di Apple ada namanya Siri Talk, itu ternyata sudah dipakai. Jadi kalau kita tanya Siri ini pernah saya langsung buat aja, Siri apa sih the best hotel yang ada di Bali? Nah, Siri itu langsung bilang, ini loh hotel yang bagus-bagus di Bali. Jadi kita sendiri harus melihat bahwa Siri itu sebagai influencer kepada kita. Kalau Anda nggak pernah ke Jakarta, kalau kita jarang ke Bali, ataupun kita ini kan di Surabaya, hotel apa sih yang paling bagus di Surabaya saat ini? Dia yang ngasih rekomendasi. Ini hotel ini, ada Marriott di Surabaya, ada Hotel Majapahit. Kalau orang nggak pernah ke daerah-daerah ini dan bertanya kepada Siri, dia akan mereferensikan. Jadi dia akan mengambil referensi yang dipilih oleh Siri. Jadi kita juga harus melihat Siri sebagai seorang influencer di luar sana. Dengan caranya memfulfill bahwa Google Analytics kita itu harus jalan. Nah, tadi diceritakan briefly oleh Pak Ari mengenai OpenAI. Saya rasa teman-teman sudah mulai memakai mau tidak mau teman-teman mahasiswa, nggak hanya itu sih, nggak hanya di sini, di Indonesia pun di luar sana semua sudah memakai OpenAI ChatGPT. Malah juga saya iseng aja kemarin, tolong deh buatin mengenai storyboard mengenai sebuah kampus gitu. Dan dia bisa langsung bikin storyboardnya.
opening shot-nya ini, nanti voice over-nya ini, cut story-nya kemana, terus nanti cut-nya lagi, terus closing-nya seperti apa. Saya rasa sih luar biasa. Kalau ada nggak perlu tinggal kreativitas, tinggal ditambahin sedikit lagi. Coba melihatnya, mungkin ada orang lihat di sebuah fear, tapi saya lihat juga sebagai opportunity untuk memudahkan kehidupan orang. Kebetulan teman-teman banyak yang di dunia agency, mereka banyak terbantu dengan ChatGPT ini. Malah videonya sendiri setelah dari storyboard ini, ada apps yang satu lagi, itu akan langsung membuat videonya langsung kepada kita. Mau app untuk music video, untuk company profile, sudah langsung cepat. Jadi nggak perlu agency yang besar sekali resources-nya, hanya dengan ChatGPT bisa terbantu. Termasuk juga ini saya lihat di ChatGPT punya ads sendiri, dikasih gambar seperti ini, what can I make with this ingredient, katanya. Terus langsung dia jawab, bisa buat pancake, bisa buat French toast, omelet, limitless, bisa banyak yang mana. Nanti tinggal bisa menunya aja, di menunya gimana sih resepnya supaya bisa membuat seperti itu. Jadi even dikasih gambar, ChatGPT bisa mengartikulasikan ini bisa buat apa aja ya. Jadi dia bisa sense of sense of kreativitasnya, bisa mentranslate ini bisa buat ini. Saya rasa sih luar biasa teman-teman semua. Ini things yang harus kita antisipasi. Nah, dalam 1 menit ke depan, ini saya rasa teman-teman ada yang mendengar, ada yang enggak, tapi inilah tantangan kita semua, bahwa ada 231 juta orang meng-email send, ada yang lagi text sending message-nya 16,2 juta, ada yang lagi Google sampai 6 juta, ada yang lagi nonton YouTube berapa puluh juta, ada yang Snapchat ada 2 juta, ada yang lagi ini ada 167 juta orang yang lagi nonton TikTok, ada yang lagi nonton, ada yang lagi shopping. Jadi potensinya di sini dalam 1 menit ke depan, tantangan semua praktisi komunikasi, advertising, marketing adalah mendapatkan atensi target audience-nya. Saya berbicara di sini, saya juga bertarung dengan Anda semua untuk mendapatkan atensi, karena semuanya banyaknya platform di luar sana. Email, Google, Facebook, YouTube, Instagram, ada yang ngecek Instagram link-nya dan segala macam. So saya bertarung untuk mendapatkan atensi teman-teman semua yang ada lagi di sini. Jadi dulu katanya orang bisa fokus 12 second, tahun 2000, itu sebelum banyak platform seperti ini, belum ada Instagram, YouTube, dan segala macam. Tapi sekarang, attention span orang untuk mendengarkan hanya 8 second. Hanya 8 detik bisa fokus, setelah itu dia akan ke-distract dengan yang lain lagi. Malah ikan goldfish ini katanya bisa 9 second, lebih lama dengerin saya daripada orang untuk dengerin saya. So tantangannya nanti mendapatkan attention. Artinya, yang saya ceritakan semua tantangan itu adalah information overload. Kita mumet, pusing, termasuk juga teman-teman semua. Ada COVID kemarin, ada business disruption yang berubah, semuanya serba mobile, landscape media berubah, saya ceritakan tadi, adanya fake news dan hoaxes, ada fake influencer dan follower, ada robot journalism, ada new influencer, saya bilang Siri, ada artificial intelligence seperti ChatGPT, ada deepfake. Sekarang information overload, tantangan terbesar adalah gimana sih less attention span dari orang-orang semua untuk mendapat lebih fokus kepada produk ataupun konten yang kita jual. Ini tantangan dunia komunikasi saat ini. Nah, ini nggak salah nih kalau kata Satya Nadella, CEO-nya Microsoft, dia bilang the true scare commodity saat ini adalah increasingly human attention. Gimana mendapatkan human attention dengan begitu banyaknya disruption di luar sana. So apa yang harus kita lakukan? Saya coba over quick things saja. Kepada teman-teman semua di sini, you have to know your stakeholder dan audience-nya. Siapa sih audience yang Anda targetin di landscape yang begitu banyak? Kalau Anda bilang, wah target saya adalah orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu ada 280 juta orang. Yang mana mau ditargetin? Ada di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, ada di Jawa Barat, A, B, C. Anda benar-benar harus fokus dalam digital content nantinya, siapa target audience saya, dan mereka itu berada di mana, habitnya seperti apa. Jadi harus tahu nih, link CEO-nya seperti apa. Audience kita itu senangnya online atau offline. Mereka itu sukanya Instagramable ataupun WhatsAppable mungkin sharingnya. Mereka lebih senang baca Quran atau baca masih online segala macam. So you have speak their language juga. Bahasanya mereka harus sama dengan ada target audience. Jadi you have to know your audience. Kalau tidak Anda sama sekali gak punya audience. Nah target audience ini kebetulan role-nya saya di Freeport. Saya harus audience saya siapa sih, stakeholder saya ya. Misalnya ada presiden, ada vice presiden, ada komisi 7, ada asosiasi, ada dunia akademisi, ada media, ada local government. Ini adalah key stakeholder yang harus di-influence kalau anything informasi ataupun komunikasi mengenai Freeport Indonesia. So poin saya di sini, know your audience or you have no audience sama sekali. So that's rule number 1 untuk mengenai digital marketing ataupun dunia digital saat ini. Kemudian you have to know your media.
media mana sih yang mau dipakai. Anda harus familiar dengan namanya PESO, yaitu Paid, Earn, Share, and Own. Karena setiap dunia orang komunikasi sekarang ini, dia satu tidak hanya sebagai seorang PR, tapi dia juga sebagai seorang produser, seorang publisher, dan influencer. 3 role-nya kita sekarang. Jadi Anda juga pembuat konten, harus juga membuat produser kontennya, Anda juga menginfluence. Saya cerita kenapa influence-nya. Jadi ini platform media saat ini yang semua kita harus familiar sebagai orang komunikasi, digital komunikasi, maupun orang praktisi komunikasi. Apa itu share media, apa itu earn media, apa itu paid media, apa itu own media. Saya nggak mau detailnya, tapi teman-teman harus familiar dengan paid, earn, share, and own ini. Karena juga harus tahu media yang paling banyak dipakai tadi adalah di Indonesia adalah WhatsApp. Kemudian Instagram. Jadi harus tahu target audience saya tadi siapa, media yang paling relevan kepada mereka siapa. Anda harus familiar dengan item platform ini karena untuk mencapai reaching konten Anda kepada target audience. So you have to be familiar. Juga tahu media-media itu kepada Anda ataupun kepada perusahaan Anda nanti seperti apa. Apakah mereka friendly, apakah mereka netral, Kompas, Jakarta Post ini yang traditional media kita ya. Apakah mereka ternyata hostile, ternyata negatif. Dengan ini Anda harus bisa memitigasi supaya mereka kalau yang tadinya negatif ke netral, nanti ke netral bisa menjadi positif. Ini adalah mengenai dibuat semacam assessment bagaimana media-media ini, persepsi media itu kepada Anda saat ini. Yang ketiga, Anda harus tahu bisnisnya. You have to know your CEO. Bos Anda nanti maunya apa kepada divisi komunikasi ataupun divisi digital Anda. Kalau Anda nggak tahu, nanti akan salah kaprah. Taunya nanti mau launching produk aja, mau bikin konten aja, ataupun ngundang influencer aja. Ternyata bukan itu yang dimulai Anda. Ternyata otaknya orang komunikasi itu begini katanya. Ada digital 20%, ada strategi, ada media, ada word of mouth, ada research. Tapi otaknya CEO, bos-bos Anda nantinya kalau Anda bekerja, inginnya adalah profitnya seperti apa, operation saya seperti apa, pengennya cepat responsnya, kompetitor kita ngapain, trend di luar sana ngapain. Jadi bahasa komunikasi dengan bahasanya dunia bisnis itu berbeda. Anda harus menggabungkan, harus memahami bagaimana kegiatan komunikasi itu bisa ditranslate dengan bahasanya CEO ataupun bahasanya bisnis. Itu Anda harus belajar mengenai dunia bisnis. Know the business. Kemudian roadmap-nya nanti seperti apa? Saya nggak akan detailin, tapi Anda harus tahu punya roadmap, positioning perusahaan seperti apa, outcome-nya seperti apa, channel-nya nanti apa. Apakah one-on-one, apakah online, apakah visit, apakah conference, apakah courtesy, apa macam-macam. So you have to know channel apa yang paling relevan dengan target audience Anda. Nah, keempat adalah know your influencer. Siapa sih yang betul-betul dibilang influencer? Ada yang nano, ada yang mikro, ada yang makro to mega. Cuman ini begini, ini yang menarik nih saya lihat datanya, bahwa statistik di luar sana menyatakan bahwa orang-orang malah di New York, apakah orang yang influencer dengan follower yang gede itu benar-benar influencer? Ternyata tidak. Ternyata influencer itu adalah account yang rata-rata di bawah 30.000 followernya, itu lebih beneficial untuk kita bisa bekerja sama. Mereka itu mempunyai 60% higher engagement. Kan kita bukan hanya banyak likes, tapi harus ada engagementnya lebih tinggi. Dan mereka juga lebih murah karena nggak seperti Raffi dan segala macam sangat mahal, Kardashian sangat super mahal. Dan mereka conversationnya juga lebih tinggi. Jadi harus dilihat tidak semena-mena bahwa orang yang makin tinggi ini dibilang nih, nah dilihat di sini bahwa influencer yang makin tinggi nih sampai 10 juta plus, 1 juta sampai 10 itu engagement rate-nya itu rendah dibandingkan dengan follower-follower yang hanya 10.000 dan 10.000 ke bawah. Engagement-nya rate lebih tinggi. Jadi kalau Anda ingin mengundang influencer, carilah yang sangat relevan dengan bisnis Anda dan tidak perlu gede-gede, yang memang memahami bisnis dan relevan kepada konten ataupun brand yang Anda ingin sosialisasikan. Know your influencer. Nah, kelima adalah storynomic. Hari ini semua orang pengen story. Semua orang pengen diceritain. Apa sih orang pengen satu hari seperti apa? Kita ingat masih kecil dulu bahwa pada suatu hari zaman dahulu kala kita senang story. Jadi ada sebuah eksperimen dilakukan oleh 2 wartawan karena kata Richard Edelman dia bilang every company is a media company, so we have to have a story. Nah, jadi ada eksperimen dari 2 wartawan dulu. Dia bilang mereka membeli barang-barang bekas, ada 100 barang bekas. Ini barang dari garage sale ya, barang dari loakan. Ada patungnya Kennedy, ada bola baseball, ada pancingan dan segala macam. Ini total harga ini semua 2 juta. $128 total ini semua.
Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat eksperimen, mereka bikin ini masukin ke dalam eBay, terus setiap item ini mereka bikin ceritanya. Patungnya Kennedy ini fake ya, ini hanya sekedar eksperimen. Ya, mereka hanya bikin cerita, patung Kennedy ini dibuat tahun ini dan dimiliki oleh siapa. Nanti mengenai bola baseball ini ada cerita. Jadi masing-masing item ini dibuat ceritanya. What happened dalam 1 bulan, semua barang ini laku. 54 juta yang laku. Dari beli hanya total 2 juta, akhirnya terlaku 100 item ini 54 juta. Ada sekitar 4.000% profit increase dari apa yang mereka lakukan. Artinya story sells. Jadi teman-teman semua di sini, para Instagramable ataupun para influencer, teman-teman rekan dari universitas, kalau membuat sesuatu, story sells. Mereka membuat story karena story itu bisa dijual. So you have to write more sebagai publisher dan influencer. Ini juga waktu Pak Jokowi pidato beberapa tahun lalu di World Bank, di IMF, dia membuat story mengenai Winter is Coming dengan Game of Thrones sebagai narasinya. Ini mendapat impress yang sangat luar biasa karena memberikan narasi story ini gimana dunia ini akan menghadapi sebuah tantangan besar dengan implikasi dengan Game of Thrones sebagai reference. Keenam, humanize your brand. Jangan dibuat kaku. Kadang-kadang kita hanya fokus menjual brand kita langsung. Universitas kita yang paling the best dibikin bisnis, itu push factor. Gimana membuatnya lebih? Jadi ceritanya waktu di Google, orang menceritakan bagaimana mereka masuk ke Google. Dia kalau waktu itu hadir seperti ini, kerja saya seperti apa. Ini juga Chloe, dia cerita bahwa saya bekerja di Adobe sekarang, ini day to day-nya saya. Orang di Starbucks dibiarin mereka untuk membuat konten-konten para baristanya untuk diupload ke ini. Jadi membuat brand Anda itu lebih human, tidak kaku. Let your employees, karyawan-karyawan menceritakan mengenai brand Anda. Termasuk juga di TNI Angkatan Udara yang sangat kaku seharusnya karena militer. Ini dia bilang gimana? Ada yang nanya, Assalamualaikum, Mim, katanya perwira itu foto dong please, pasti banyak penasaran kan. Lebih nyaman begini Mbak. Bang Roma bilang sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan kuperjuangkan. Jadi even TNI Angkatan Udara ini juga nih, apakah ketampanan menjadi salah satu syarat calonkan diri Angkatan Udara di pilot timur? Enggak, tidak. Penerbang TNI dia harus cerdas, fit dan berbakat. Percuma ganteng jika naik genteng aja tremor. Jadi teman-teman semua nggak harus kaku, membuat brand Anda lebih human. Cari pacar itu sama kayak pilot TNI, pesawat aja dikawal apalagi kamu. Jadi kan sweet banget kan. Nggak kaku gitu brandnya. Oke. Termasuk saya juga promosi mengenai di brand saya di sosial media saya mengenai kegiatan saya di Freeport. Waktu saya ini sincere ada brand saya ceritakan ini sama teman-teman yang ada di lapangan. Ini saya ceritakan bagaimana kita wifi bareng dengan Pak Jokowi pas Pak Jokowi pertama kali mampir ke Freeport. Ini mengenai masjid tertinggi yang ada di Indonesia yang berada di lahannya Freeport, Grasberg misalnya. Jadi saya coba ceritakan, saya ceritain ini masjid tingginya berada di mana gitu. Mengenai wifi dengan Pak Jokowi, ceritanya gimana sih prosesnya dan segala macam. Jadi ada storytelling di situ. Nggak hanya bilang, kadang-kadang kita ngupload di foto dan itu kan makan di sini, ketemu dengan ini. Ya boleh-boleh aja, tapi tolong diceritain kenapa ini menjadi suatu objek yang menarik. Jadi orang juga pengen tahu mengenai konten-konten yang kita sharing di sosial media kita. Ketujuh, keep it short and simple. Nggak usah bertele-tele karena memang attention span orang sangat sedikit. Katanya kalau tidak bisa kalau tidak bisa meng-capture video kita tuh less than 10 second, kita pasti losing engagement. Oh nggak lucu banget, aneh banget dan segala macam. So 10 second, 8 second is the key. Kita harus pakai konten yang bagus, gambar yang bagus, ada infografik, ada lahannya, ada catchy headline, mungkin pakai multimedia. So make sure itu 10 second or less, tapi juga menarik konten-konten yang Anda sharing di social media. Terakhir, saya rasa ini ada personalized. Make it personalized. To me, kata ini, Marsha Mayer dulu CEO-nya Yahoo, dia bilang, to me, the future is personalization. Maksud saya begini, WhatsApp group kita banyak. Kan pastinya, saya yakin WhatsApp grupnya Bu Jo, ada 50 kali, ataupun Pak Ahri juga lebih. Teman-teman yang lain pasti banyak. Nah, untuk ngedapatin ke saya, ataupun ngedapatin itu, pasti harus kita WhatsApp langsung ke orangnya. Jangan bilang dalam WhatsApp group yang banyak. Personalize konten Anda kepada target audience Anda. Jadi formulanya ke depan menurut saya adalah we have to have the right content, we have to the right people at the right time, pakai channel yang appropriate dan make it personalized. Mungkin itu yang bisa saya share ke depannya. 3 kunci menurut saya kita harus adopt
adapt dengan perubahan yang ada di dunia saat ini. Terima kasih Bojo, itu yang bisa saya share.